Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, berjumpa lagi dengan saya Maha Putri. Ini ketiga kalinya ya saya tampil di layar Anda, mudah-mudahan gak bosan. Kita masih punya satu tokoh istimewa lagi untuk kita ajak ngobrol-ngobrol di program STEMC Flash edisi kali ini Rabu 11 September 2024 dalam rangka workshop TEFA Pengimbasan SMK Negeri 3 Singaraja bersama dengan SMK Jejaring. Nah, yang sekarang hadir bersama kita adalah Bapak Kepala SMK Negeri 1 Abang. Beliau adalah Bapak Iwayan Labe, SPD MPD. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore Ibu. Iya, jadi kalau sama Bapak ini adem gitu ya bawaannya. Tenang banget. Oke, Bapak sudah berapa kalikah Bapak ke SMK 3 Singaraja, Pak? Kalau ke SMK 3 Singaraja sebenarnya ini bukan yang pertama, tapi untuk kesekian kalinya. Karena sebelumnya pernah juga mengikuti kegiatan pembelajaran di sini. Oke. Ini Bapak tadi kita sempat ngobrol, beliaunya jebolan keahlian ganda angkatan pertama. Iya. Yang memang ikut keahlian ganda di tahun 2017 itu semata-mata untuk menambah pengalaman saja dan memang senangnya seperti itu. Andai kata ada sekarang keahlian ketiga begitu. Pengen Bapak ya. Jadi usia itu hanya angka kan ya, begitu betul, Pak betul, ya. Jadi kita kalau sebagai seorang guru, kalau benar-benar menjiwai jiwa seorang guru itu memang harus long life education, betul tidak Pak? Betul. Kalau saya sih seperti itu. Kenapa? Karena memang secara prinsip hidup itu kan belajar. Ya. Jadi mengisi waktu hidup memang tentunya harus belajar. Harus Sampai belajar. juga hal-hal lain yang memang mesti harus diisi. Itu kalau buat saya, nggak tahu sih yang lain. Iya. Kalau tanpa begitu kan susah kita, apalagi terlebih perkembangan sekarang ini. Kemajuan teknologi, saya rasakan. Nah, syukur-syukur juga bisa mengikuti begitu. Itu yang saya rasakan. Oke. Nah, kalau misalnya ikut program KG itu berarti sebelumnya bidangnya bidang yang lain. Iya, betul. Lulusnya di bidang apa, Pak? Saya awalnya bidang matematika. Satu lagi. Jadi saya awalnya itu diploma 3 matematika. Nah, kenapa diploma 3? Karena dulu awalnya pingin kuliah itu dengan tujuan yang jangka pendek, dengan harapan bisa mengikuti aja kuliah. Kenapa? Karena dari sisi pembiayaan orang tua saya yang memang
ketika tamat SD sudah tiada. Jadi kepingin biar pernah kuliah gitu. Jadi waktu itu satu-satunya yang paling pendek itu adalah D3. Biar cepatlah tamat Biar gitu. cepat selesai ya. Nah, kemudian kenapa ambil matematika? Saya suka angka-angka. Suka angka-angkanya itu berawal dari ketika saya masih kecil, sebelum tamat SD itu sering nenek saya ngajak saya beli nasi atau berdagang gitu. Kan ketika nunggu saat berdagang itu ada di sana tempat orang main judi itu, saya nungguin di sana. Di sana saya bertemu dengan orang bermain, asik rasanya gitu. Tapi angkanya itu yang saya tertarik gitu. Nah, itu bukan soal yang lain. Dari angkanya itu sampai saya akhirnya bawa ke rumah gitu. Di rumah saya mainkan gitu. Itu sebenarnya. Iya. Jadi itu sebuah pengalaman bagaimana kita mampu mengambil nilai positif. Betul, meskipun dari hal-hal yang kurang bagus. Kan seperti itu Pak ya. Iya. Nah, ini yang patut dicontoh karena kadang-kadang lingkungan itu yang membuat orang malah menjadi jelek kan seperti itu Pak ya. Tapi wow, untuk yang seumuran waktu itu Bapak mungkin karena memang bawaan kayaknya Pak ya. Sudah bawaan, jadi jalan ninjanya di angka-angka. Benar. Ya betul. Jadi saya sependapat dengan Ibu. Kalau misalnya sebenarnya mungkin bagi orang kebanyakan menganggap itu kan ya boleh dibilang judi lah. Tapi kalau saya enggak juga, itu kan permainan. Jadi dalam hidup kan perlu bermain. Nah sekarang tergantung kemana kita arahkan kan gitu aja. Itu secara prinsip. Bahkan anak saya sendiri, mohon maaf, anak saya sendiri, saya justru mengajak anak saya itu untuk suka dia dengan angka-angka melalui apa yang saya alami itu. Nah, jadi saya ajak dia bermain kartu, tapi bukan judinya, tapi angkanya. Karena ketika dia sudah, itu kan game ya, jadi permainan itu game. Jadi ketika saya tinggalkan mengajar gitu, paling dia di rumah dengan saudaranya atau dengan temannya bermain, jadi secara tidak langsung dia sudah belajar. Tapi ketika yang lihat dia mengarah kepada judi, kita harus ngomong aja lah, bercerita lah, dibelokkan lagi betul, jalur yang benar. Itu saja. Tapi tidak sih selamanya itu bagus, karena bagi orang lain kan tergantung dari sisi mana kan. Iya, memang kadang-kadang tergantung perspektif sih sebenarnya Pak ya. Dilihat dari satu sisi mungkin ini, dilihat dari sini mungkin Nah, terus tadi kan tamatnya diploma Pak. Nah, gimana ceritanya Pak? Karena kalau dulu memang banyak yang menjadi guru pada akhirnya itu yang dari diploma. Nah, kalau Bapak sendiri kisahnya gimana Pak? Nah, gini. Jadi saya diploma 3 matematika itu awalnya jujur saja saya nggak tahu kalau itu arahnya guru. Jadi saya pingin namanya mengenyam kuliah gitu aja. Sederhananya begitu. Simpel aja Pak ya. Simpel. Karena rasanya untuk kuliah itu kecil harapannya karena melihat posisi kita di rumah kan gitu. Tapi namanya keinginan. Saya ingin gitu loh. Ingin, entah enggak tahu apa halangannya nanti, apa bisa saya tuh enggak. Nah, singkat cerita, sempat di pertengahan itu hampir berhenti kuliah karena memang waktu itu orang tua saya, bapak ini meninggalkan asuransi jiwa umur 12. Kemudian ada tempat ibu saya berdagang itu menyarankan untuk ditabung. Kemudian tabungan itu harus hilang karena bank yang di tempat tabung itu kolaps gitu. Itu sempat dibilang. Tapi pas ketika cerita ibu saya itu, saya ngintip sambil tidur. Saya mau diberhentikan. Dalam hati saya nggak pingin berhenti. Pokoknya kalau orang tua saya memberhentikan, saya harus sambil kerja. Saya pingin tamat gitu. Jadi kuat prinsip saya itu. Akhirnya benar, sambil bekerja waktu itu ada seorang dosen yang memang membantu saya mencarikan jalan. Namanya, kalau maaf saya sebut namanya, jadi Prof. Candiaso yang sekarang ini di Guru Besar di Undiksa itu ngajak saya, tapi sebenarnya bukan keluarga juga. Mungkin juga beliau mengalami hal seperti itu dulu gitu. Saya sangat beruntung sekali dapat kesempatan itu. Jika cerita akhirnya saya berikan jalan. Nah, singkat cerita bisa tamat diploma 3. Tamat diploma 3 pas ada bukaan nyari guru. Itu
Nah kebetulan sih saya masuk peringkat 2 waktu itu. Iya, peringkat 2. Jadi peringkat 1, 2, 3 ada skala prioritas. Tidak tahu SK saya sudah muncul diangkat. Satu sisi bangga, sisi lain saya ingin lanjut sebenarnya. Itulah namanya keinginan yang istilahnya kalau dalam bahasa Balinya itu lobo gitu ya, lobo artinya sudah tamat ingin lagi kuliah gitu. Ingin tapi satu sisi saya ambil SK-nya, sisi lain saya coba mencari celah untuk bisa lanjut ke satu, dan kebetulan itu saya dapatkan karena prestasi yang diberikan kesempatan untuk ke S1 tanpa seleksi lagi. Itu saya ambil, guru juga tak ambil gitu ya. Saya kebetulan waktu itu diangkat di SMP 3 Manggis, SMP 3 Manggis yang di pertigaan Padang Bayi. Jadi saya harus bolak-balik dari SMP 3 Manggis ke Singaraja. Tidak mengenal lelah waktu itu. Namanya semangat. Nggak tahu mungkin apa karena muda atau gimana. Ya. Memang super power. Iya. Apa namanya yang zaman-zaman itu Iya, Pak, tekad dan kemauan. Tekad itu memang Tapi saya rasakan memang waktu itu bantuan yang tidak sengaja pun disengaja itu, celah itu terus saya dapatkan ketika saya mau kuliah, melanjutkan S1. Ada teman saya di sekolah ketika ada hambatan gitu dibantu, misalnya apa gitu terkait tugas-tugas yang dibebankan sekolah, mereka ringan tangan membantu gitu. Saya rasakan itulah modelnya rezeki kan tidak selamanya berupa uang gitu. Itu yang Prinsip saya rasakan kita. betul. Iya, saya rasakan. Nah, singkat cerita akhirnya tamat juga S1, bahkan waktu S1 saya dimasukkan ke kelompok boleh dibilang beasiswa. Kenapa beasiswa? Karena waktu itu ada namanya beasiswa kelompok PMPWB. Ketika waktu saya melanjutkan karena sempat terhambat waktu itu, kepala sekolah saya di SMP mengkhawatirkan kalau saya tidak bisa akan menjalani S1 karena jauhnya. Khawatirkan ya, artinya kan wajar saja lah. Ya, mau mencari tanda tangan waktu itu ketua STKIP-nya Prof Dantes dipanggil saya. Tak pikir dipanggil dimarahi gitu loh. Waduh, dimarahi salah apa saya gitu. Akhirnya dipanggil, ditanya, saya mau kuliah melanjutkan ke UT, mesti nyari tanda tangan bapaknya untuk bisa diakui mata kuliah yang pernah saya ambil di D3. Terus untuk apa ini? Nah, ditanya gitu. Saya ingin melanjutkan ke UT. Kenapa tidak melanjutkan S1 di sini? Gitu. Oh ya, saya ingin sih melanjutkan di sini, tapi begini ceritanya begitu. Kata udah, kalau saya bantu mau nggak gitu? Maksudnya, ya pokoknya bisa kuliah di sini gitu. Iya sangat maulah Pak. Bener. Nah, akhirnya singkat cerita bapaknya mengarahkan saya untuk ikut di program PMPWB, mana PMPWB itu merupakan sebuah proyek untuk mahasiswa di mana itu didanai. Akhirnya saya masuk ke program itu dan syukur sekali begitu. Malah lebih beruntung lagi begitu. Nah, singkat cerita akhirnya tamat tahun 97 S1-nya begitu. Jadi satu sisi senang tamat sebagai guru di mana dari tamat D3 itu diangkat senang, tapi sisi lain itu udah pingin kuliah melanjutkan. Tantangan itu ya warawiri Singaraja Karangasem, kemudian saya jalani, singkat cerita tamat juga, senangnya tambah lagi gitu. Suatu kebanggaan ya untuk ukuran diri sendiri lah, nggak tahu deh. Terbukti Pak, akhirnya rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang sekempok kan seperti Iya, itu. usaha itu tidak ada yang sia-sia ketika Iya. kita mau berusaha dengan niat tulus gitu. Akhirnya sekarang pun saya punya anak-anak, saya begitukan juga. Tidak ada maksud balas dendam, enggak. Dengan maksud merasakan bahwa itu ada sebuah perjalanan begitu. Ada proses yang supaya dilalui. kita bisa sampai pada sesuatu Betul, iya. dan dapat feelingnya. Iya, Kan termasuk seperti itu, teman-teman juga kalau tak ajak cerita, baik teman di rumah, teman di kantor. Saya kalau ngobrolnya seperti motivasi yang kita berikan. Ya. Jadi yang kita berikan bantuan kan tidak selamanya harus uang. Nah, itu motivasi bahkan menurut saya jauh lebih ternilai gitu loh. Walaupun kalau kita ukur misalnya uang 5 juta mana yang lebih daripada motivasi, tergantung juga
apa kalau motivasi ini tempatnya di sini bisa jauh lebih berarti motivasinya kan gitu. Ya, oke. Gitu, iya. Terus berapa lama Pak jadinya di SMP-nya itu? Saya ngajar di SMP-nya. Saya ngajar di SMP-nya itu tahun 95 sampai tahun 2006. Yang sebenarnya SMP waktu itu diangkat saya sendiri nggak tahu kalau di sana ada SMP. Iya, lucu sekali karena itu. Saya waktu itu kenapa nggak tahu karena memang ketika saya kuliah di sini salah satu untuk menghemat biaya saya jarang pulang. Bisa 6 bulan saya nggak pulang. Oh Nah, iya, itu iya, iya. singkat kata di sana 12 tahun, kemudian tahun 2007 saya diminta untuk mutasi ke SMA Manggis. Tapi saya sebenarnya waktu itu enggak bersedia. Kenapa? Saya karena merasa nyaman di SMP gitu. Entah gimana. Ya pokoknya saya urus untuk mutasi gitu. Singkat cerita keluar SK saya ke SMA Manggis. Ke SMA Saya pindah Manggis. ke SMA Manggis tahun 2007. Itu yang ada di lapangan yang sekarang menjadi SMA. Waktu itu SMA Manggisnya itu kan perubahan dari SMA PGRI. Oh iya. Di sana sempat sampai tahun 2011 terus 2012 waktu itu saya pindah ke SMK Kubu, jauh sekali dari rumah. Jauh. Saya asal Manggis. Ya. Justru kalau boleh orang berpikir itu gila apa udah di rumah pindah ke Kubu kan gitu. Iya. Tapi waktu itu kenapa saya ingin pindah Kubu, ini ceritanya gini. Saya waktu itu sudah beristri, kemudian istri saya jurusan boga, kemudian dia diangkat 2008 ngajar IRT, kemudian beberapa tahun hilang pelajaran IRT-nya itu, muncul pelajaran TIK. Akhirnya istri saya ditawari ngajar TIK. Kenapa ditawari itu? Karena kebetulan saya memiliki lembaga kursus komputer. Nah kemudian saya justru berpikir was-was begini. Kalau nanti ijazah istri saya yang boga itu takutnya nggak bisa ngecun dengan sertifikasinya gitu. Tidak linear. Punya niat saya untuk memindahkan istri saya dari SMP itu ke SMK Kubu. Pas ketika keinginan itu saya jalani, tiba-tiba pingin sama-sama ikut saya juga mutasi. Nah singkat cerita akhirnya sama-sama lah keluar SK saya di SMK Kubu. Sampai waktu itu kepala dinasnya masih Pak Gede Ariaso yang sekarang bertugas di Singaraja itu memanggil saya, emangnya ada masalah apa kamu pindah ke Kubu, itu jauh loh, dikira nanti saya membuang kamu sana. Ya. Kalau Bapak merasa sanksi, Bapak punya staf, kirim aja staf Bapak ke SMA, apa saya ada masalah enggak kan gitu. Memang murni saya ingin menyambungkan ijazah istri saya gitu. Dan ketika ingin mutasi saya juga tiba-tiba pingin gitu. Nah singkat cerita ya sudah kalau memang seperti itu ya, jadi ya sudahlah gitu. Singkat cerita pindahlah saya ke Kubu. Dan setelah di Kubu awalnya terus terang takut saya, karena Kubu kan terkenal kering dulu gitu, jadi semua khawatir gitu. Tapi justru saya nyaman ada di sana dulu, keluarganya bagus sekali. Bagus sekali sana. Nah di sana saya tahun 2012 sampai Februari 2021. Kemudian 1 Maret 2021 saya dimutasi ke SMK Satu Abang dengan tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Berarti Bapak sebelumnya memang sejak di Kubu itu ikut cakep. Ikut cakep itu untuk kesempatan yang ketiga kalinya itu pun awalnya juga tidak pingin ikut itu karena waktu itu senang warawiri di guru. Iya. Udahlah saya pingin di guru aja, senang ikut pelatihan, lomba gitu. Makanya sering saya tugas keluar dulu. Sampai juga ikut lomba dedikasi nasional di Kubu. Saya banyak pengalaman yang saya dapatkan di Kubu. Bahkan ketika SMK itu baru awal saya ke SMK sudah langsung diminta tolong untuk jadi wakakurikulum. Waktu itu saya sebenarnya nggak siap, tapi Pak Kepala Sekolah minta tolong sekali.
ya belajar sama-sama. Bahasanya itu yang tertarik buat ya saya betul, gitu, menarik. betul. Nggih. Ya, dah, Untuk akhirnya. seorang pembelajar ditawari belajar Iya, sama-sama. belajar sama-sama. Godaan, Pak. Ya, itu benar. Kalau mungkin dipaksa, ini kamu ambil pekerjaan, Iya. mungkin beda. Iya, lah beda maknanya. kesannya. Minta tolong bapaknya. Waduh. Ini bahasanya beda banget gitu. Belajar sama-sama. Iya, Nah, belajar itu sama-sama. pancingan yang ini. Itu betul-betul ya. Pancingan maut itu, Pak ya. Gitu. Oke. Saya- Nah, mungkin di SMK 1 Abang langsung menjadi kepala sekolah. Ini berarti sudah cukup lama nih perjalanan, Pak ya. Sebenarnya awalnya itu 1 Maret 2021 menjadi kepala sekolah. Ketika saya terima WA dari provinsi untuk menerima SK itu, saya justru kenapa ya, bisa enggak kan gitu. Karena walaupun sudah di posisi pernah jadi wakil kurikulum gitu, tapi kan saya belum pernah mengambil pekerjaan itu. Dan saya merasa saya bukan tipe seorang pemimpin gitu. Saya rasanya ya lebih senang mendagang gitu. Karena saya mendagang memang. Memang waktu sebelum di Kubu saya mendagang untuk mencari tambahan ekonomi. Tapi akhirnya karena sudah WA terus datang ke sana, ketemu teman senior saya yang dulu ajak di SMP gitu. Di sini sama-sama ngabdi gitu, dia bilang. Mau dagangnya itu siapa, suruh gitu. Gimana ya gitu. Nanti dikira nanti pelit kamu dengan waktu gitu. Tapi saya belum siap gitu. Terus kapan kamu siap gitu. Akhirnya ya sudah, tak cobalah kalau seandainya gimana nanti. Saya akan menghadap aja biar nanti orang itu kan mencakup orang banyak begitu. Tak coba, ya syukur sampai sekarang masih ya di sana. Cuman satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman di SMK Abang, yaitu ketika sertijab sudah terima jabatan sana, bahwa saya pendatang baru, ibaratnya seperti orang berjalan. Secara logika tidak mungkin jalan itu saya lebih tahu daripada teman-teman di sana. Jadi saya mesti banyak dapat tuntunan dari teman-teman yang sudah pendahulunya. Apakah itu kepala sekolah pendahulunya, teman-teman yang sudah memang duluan di sekolah sana. Jadi saya banyak minta arahan bimbingan dari teman saya. Nah, sampai sekarang sih ya mudah-mudahan bisa diterima. Oke. Nah, setelah pindah-pindah nih, Pak, Iya, pindah-pindah tempat tugas, pengalaman paling berkesan apa, Pak? Pengalaman, satu hal saya memang suka pindah-pindah itu, yang saya dapatkan itu adalah teman. Bagi saya teman itu adalah investasi yang paling mahal. Menurut saya sih. Karena kenapa? Ketika besok kita ada sesuatu, kita udah punya teman kan, tinggal hubungi. Apalagi sekarang sudah zamannya canggih, tinggal WA, bisa bantu saya kan gitu misalnya itu. Dan kenyataan itu memang saya rasakan. Saya rasakan kalau misalnya katakanlah dengan ibu sekarang, saya kenal dengan ibu sekarang, besok siapa tahu saya yakin, saya pernah wawancara dengan ibu. Siapa tahu saya ke Abang besok, Pak. Itu buat saya memang teman itu adalah investasi yang berharga dan mahal. Dan itu juga saya diilhami dengan saya karena berwira swasta. Jadi saya sempat berdagang dan sampai sekarang pun masih dagangan itu dilanjutkan orang tua. Jadi memang sudah mengimplementasikan yang namanya tantangan abad 21, Pak, membangun jejaring. Iya betul. Sudah duluan Bapak membangun memang jejaring. Wajib menurut saya itu. Kalau jejaring itu perlu sudah, tidak serta-merta besok kita perlu, sekarang baru gini, bisa. Jaring itu perlu waktu. Iya, betul. Jadi kepada teman-teman, anak-anak saya gitu, saya selalu tanamkan itu. Jadi ketika kamu kuliah, ketika kamu lesa, perbanyak punya teman. Nah, ke depan pasti kamu perlukan teman itu. Iya. Betul. Nah, itu buat saya konsep saya. Nah, untuk saat ini di SMK 1 Abang sudah SMKPK kah, Pak? Belum. Masih proses berarti. Ke depan mau mengajukan, Pak? Sebenarnya sudah pernah saya ajukan. Tapi dulu mungkin belum rezeki saya. Ya mudah-mudahan tahun berikutnya, Pak ya. Kebetulan dengan ini sekarang menjadi jejaring SMK TEFA Pengimbasan ini, tempo hari sih Bu Nyoman selaku kepala SMK
Negeri Singaraja menginformasikan nanti akan menjadi nominasi. Ya semoga, begitu, semoga harapan saya sih begitu. Iya. Karena itu kedepannya kan untuk sekolah SMK Satu Abang menurut Iya. saya. Tapi kalau toh belum jodoh ya apa boleh buat kan gitu. Yang Itu penting salah usaha satu dulu Pak ya. salah satu kriteria Iya. gitu. Tapi sekarang kembali teman-teman jadi stakeholder yang ada di sana gitu. Jadi Oke. yang jelas kita tetap ikuti berproses. Iya, Ya. berarti apa namanya? Memang kalau di sana ada konsentrasi keahlian atau program keahlian teknik otomotif ada. Ada. Iya. Itu kalau tidak salah saya dengar kemarin ceritanya itu otomotif yang ada di sana itu seangkatan dengan otomotif Yang yang di ada di sini. sini. Oh, Iya, termasuk oke. sekolahnya pun seangkatan. Waktu itu saya dapat cerita dari ketua komite saya itu bahwa SMK Satu Abang itu seangkatan dengan SMK 3 Singaraja dengan SMK 1 Denpasar. Cuman SMK Satu Abang satu-satunya yang ada di wilayah pedesaan gitu. Ah iya gitu, iya. gitu. Berarti memang mungkin 3 saudara. 3 saudara. Jadi kayak segitiga kan Pak ya. Abang, Iya, Singaraja dan Pasar. Nah, seperti Cuman itu. ya semoga Iya, bisa semoga, kayak SMK iya. Singaraja. Iya, nanti ke depan kan saling Iya. support jadinya. Kalau Iya. kurikulum merdekanya sudah tahun keberapa Pak? Sudah begitu angkatan sekarang sudah tahun ketiga. Sekarang Iya, berarti yang kelas 12 yang jalur sekarang. mandiri, nggih. Jalur nggih, iya. dan badi berubah. Oke, nah mungkin gini untuk ke depan. Nah sekarang kan ini kita bertemunya ini di SMK 3 Singaraja dalam rangka TEFA Pengimbasan Iya. ini Pak. Nah ke depan mungkin planningnya Bapak untuk diimplementasi di sekolah itu mungkin sudah ada planning Pak seperti apa? Ini untuk pengimbasannya. Aha. Yang pertama dengan adanya kesempatan kepada terutama teman-teman di otomotif. Jadi satu hal yang saya harapkan adalah terbangunnya ide-ide dari pengimbasan ini pada teman-teman otomotif dengan harapan sudah tentu ingin kemajuan di otomotif Iya. di otomotif pertama. iya, Kemudian, pionirnya lah ya. Dengan tidak ada maksud mengesampingkan ya, Jurusan yang lain, karena betul. kebetulan ini kan otomotif diimbaskan itu harapan. Nah kemudian yang berikutnya bagaimana misalnya otomotif biar bisa nanti semoga lah mengikuti standar industri. Kemudian apalagi ada kesempatan SMK PK, harapan kami biar bisa nyoba itu. Iya. Nanti kita depannya itu aja. Oke, kalau misalnya kerjasama dengan Dudi selama ini bagaimana Pak? Kalau kerjasama dengan Dudi selama ini sudah berjalan baik. Gimana baru belum sampai kepada SMK PK itu. Tapi kalau misalnya PKL dan sebagainya, guru tamu dan dengan Dudi itu siswa magang begitu sudah berjalan dengan baik. Ya, bukan hanya di otomotif, jurusan lain. Di jurusan lain pun iya, karena memang ciri khas kita SMK itu Iya, adalah iya. kerjasama dan kolaborasi dengan Dudi Pak ya. Iya, Oke. Nah mungkin sedikit nih Pak sebelum Bapak memberikan closing statement, kesan-kesan Bapak tentang SMK 3 Singaraja. Kalau SMK Singaraja menurut saya is the best menurut saya. Nah, kenapa? Karena saya sempat mengenyam pendidikan di sini. Jadi iya, apa yang saya dapatkan luar biasa di tahun 2017. 2017 gitu. itu. Itu nyata saya alami Ya. soalnya. Jadi bukan hanya sekedar datang hari ini. Saat waktu itu teman-teman ketika memaparkan materi, mengimbaskan itu luar biasa menurut saya. Jadi sudah tentu yang lain dengan berkaca pada itu, yang lain paling tidak mungkin seperti itu juga gitu. Jadi saya pingin belajar banyak dari teman-teman di sini. Iya, kita ke depan kolaborasi dah pokoknya. Termasuk apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Bu Nyoman Nilon. Aduh, tidak ada maksud mengesampingkan yang sebelumnya enggak. Sudah luar biasa perubahan-perubahan yang saya lihat termasuk teman-teman. Tadi aja baru datang, keramahannya gitu kan. Iya. Gitu, ya. Memang sih sebenarnya dari dulu kita SOP kalau ada gini penyambut. Cuman kalau misalnya dengan keberadaan Ibu itu sekarang semua di up. Ya, iya. Karena beliau memang pertama harus branding sekolah Ya, ini. Dan gebrakan-gebrakan beliau itu memang termasuk radio, Pak. Ya. Kita radionya sudah lama, cuman setelah ada Ibu kita mulai Ya, mulai bangkit lagi. Oke, Bapak, terakhir mungkin karena
Bapak sudah punya pengalaman dengan pengalaman yang semangat untuk tidak menyerah dengan keadaan nih Pak ya, sampai akhirnya anggaplah mungkin suatu hal pencapaian yang mungkin dulunya tidak terbayang akan bisa kan, seperti akhirnya Bapak sampai pada posisi seperti sekarang menjadi seorang kepala sekolah. Apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai motivasi untuk anak-anak kita khususnya yang di vokasi Pak? Saya cuman satu hal yang pertama, jadi kita tidak boleh menyerah dalam keadaan yang dalam ketiadaan itu tidak boleh menyerah. Jadi tetap harus bangkit. Kemudian ketika kita misalnya tidak punya uang gitu, jadi uang itu bukan segalanya. Jadi niat yang utama. Niat kita yang utama. Kalau sudah ada niat, yakinlah pasti akan bisa berjalan. Mungkin caranya aja yang berbeda. Iya. Nah, jalan yang kita lalui mungkin berbeda. Itu satu hal menurut saya. Sehingga kita dalam posisi modalnya sudah terpuruk, kita tetap harus bangkit. Tapi kalau kita tidak bangkit, menyerah begitu, itu sama artinya kita sudah mati. Itu satu hal buat saya. Ya mudah-mudahan saya ketika lupa akan pernyataan saya itu, sampai saat ini sih masih tetap melekat. Jadi biar itu tetap jadi konsep saya. Karena dari dulu itu perjalanan yang menyebabkan saya punya konsep itu. Akhirnya. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di studio Radio Suara Teknika, dan apa yang sudah disampaikan Bapak itu ya sahabat Teknika ya, bisa disimpulkan bahwa kekuatan seseorang itu terlihat dari seberapa mampu dia bangkit dari setiap terjatuhnya, seperti itu Pak ya. Oke, jangan menyerah dengan keadaan. Bapak, nanti saya salam dengan Harry yang di DPIB. Hai Harry. Saya ngobrol dengan kepala sekolahmu. Ya, senang sekali saya dapat kesempatan bisa ngobrol di sini. Jadi suatu kesempatan yang sangat bagus buat saya. Jadi semoga Suara Tekniknya ini tetap berjaya ke depannya. Oke, terima kasih banyak Bapak ya. Kayaknya ini beliau ada yang penting dari tadi, ada yang menghubungi. Oke, sahabat Teknika, demikian obrolan kita yang tenang banget tapi dalam sekali ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari perjalanan Bapak Labe selama perjalanan beliau. Mudah-mudahan saja bisa menginspirasi Anda juga semuanya di rumah. Dan hari ini saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah tetap stay tune di Suara Teknika. Kita akan bertemu lagi di program yang lain. Sampai jumpa.